Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indah dan berkahnya Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dalam Ramadan tahun ini kita dapat memanfaatkan sebesar-besarnya karunia nikmat dari Allah, terutama berupa pahala-pahala yang akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat yang akan datang. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Ramadan dalam kaitannya dengan keluarga adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini kita menjumpai momentum yang sangat baik selama 1 bulan yang bisa kita manfaatkan untuk mempererat, untuk merekatkan kembali antara anggota keluarga kita. Kita menjadikan Ramadan menjadi bulan yang betul-betul membawa berkah bagi keluarga kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah dengarkan 3 ayat yang sangat berkaitan. Bahwa yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Perintah puasa pun Allah tujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, agar dengan ibadah puasanya orang-orang beriman tersebut meningkat ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
dikaitkan bulan Ramadan dengan keluarga kita, bahwa di dalam doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menginginkan agar kita dan keluarga agar menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri, wa dzurriyyatina, dan keluarga kami, qurrata ayun, sebagai penyenang, penyejuk hati kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 34. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan dapat kita anggap sebagai bulan bagi keluarga, sebab pada bulan Ramadan ini keluarga muslim bisa semakin merekatkan hubungan antar anggotanya sembari mencari berkah bersama. Ada banyak kegiatan selama Ramadan, selama kita berpuasa sebulan, yang dapat dimanfaatkan untuk berkumpul, saling mendengar antar keluarga, saling mendekatkan diri dan menambah ilmu agama serta pahala. Bulan suci Ramadan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah bulan keluarga. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena sebulan penuh kita berpuasa, kita dapat menjadikannya sebagai momen untuk menghangatkan keluarga kita. Sebab dalam periode sebulan inilah kita sama-sama melakukan aktivitas sahur, ibadah berjamaah, berbuka puasa, dan peribadahan yang lain secara bersama. Apalagi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang berperan sebagai kepala keluarga atau orang tua, kita harus menjaga keluarga agar tak mengalami disfungsi, yakni masing-masing anggota keluarga jauh satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih di era yang semakin individualistik saat ini, di mana antar orang, bahkan sesama saudara, ada kerenggangan, punya jalan pikiran, angan-angan, tujuan hidup sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lain tidak pernah ada interaksi bagaimana sesungguhnya cita-cita, jalan hidup, dan tujuan hidup yang benar. Maka momentum Ramadan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan fungsinya, fungsi keluarga sebagai tempat untuk menyemai orang-orang yang bertakwa, yang sekaligus menjadi imamnya orang yang bertakwa, bahwa keluarga adalah merupakan pusat komunitas yang sangat menyejukkan, baik bagi penghuninya maupun bagi masyarakat lingkungannya, yaitu sebagai qurrata ayun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Ramadan, dengan makan sahur bersama, sholat subuh berjamaah, tarawih bersama, menjadi perekat baru yang dapat menghangatkan kembali hubungan antara anggota keluarga. Stres pekerjaan,
dan stres-stres yang lain yang dialami oleh anggota keluarga dengan semakin sulitnya kehidupan dan semakin tingginya persaingan hidup yang akan menekan kepala keluarga dan juga para anggotanya dapat dihindarkan dengan kesabaran. Muslim yang berpuasa mampu mengendalikan stres sehingga tidak meledak menjadi kemarahan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan puasa, rumah tangga kita insya Allah akan kembali menjadi hangat. Keceriaan dihiasi oleh kegembiraan anak-anak bagi keluarga yang masih punya anak kecil, yang mereka dilatih berpuasa, dan juga ibadah-ibadah sholat lain yang bisa dilakukan tepat waktu, misalnya sholat subuh. Anak-anak itu kelak akan tumbuh menjadi manusia-manusia sukses yang sehat jasmani dan rohaninya di masa yang akan datang. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, kegiatan buka puasa atau sahur bersama, jika dilakukan secara bersama-sama antara orang tua dan anak secara rutin, ini akan bisa menambah keakraban di antara anggota keluarga. Bahkan saat makan bersama terkandung berkah di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain kafis salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Makanan porsi 2 orang sebenarnya cukup bagi 3 orang. Makanan 3 orang sebenarnya bisa cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Bukhari. Muslim dalam riwayat yang lain juga menyampaikan, ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfis tsamaniyah. Makanan porsi 1 orang sebenarnya cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang sebenarnya cukup untuk 4 orang. Dan makanan 4 orang sebenarnya cukup untuk 8 orang. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Hajar al-Asqalani memberi komentar tentang ini, bahwa kecukupan itu datang karena keberkahan dari makan secara bersamaan. Cara makan berjamaah ini membuat yang menikmati makanan itu banyak, sehingga bertambah pula keberkahannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil lain yang menunjukkan makan berjamaah akan mendatangkan keberkahan adalah yang diriwayatkan dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nasba'." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi kami merasa tidak kenyang. Maka Rasulullah berkata, "Fala'allakum taftariqun." Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Qalu na'am. Maka para sahabat menjawab, betul. Maka Rasulullah berkata, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fih." Hendaklah kalian makan bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Walaupun ada sebagian yang mendhaifkan hadis ini, tetapi Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Tabrani terdapat keterangan tentang ilat atau sebab terjadinya hal itu. Pada awal hadis dinyatakan, makanlah bersama-sama dan janganlah sendiri-sendiri, karena sesungguhnya makan satu orang itu cukup untuk dua orang. Hadis ini menunjukkan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, makanan satu orang itu mencukupi untuk dua orang, dan seterusnya adalah disebabkan karena adanya keberkahan yang ada dalam makan bersama itu. Semakin banyak jumlah orang yang turut makan, maka keberkahan semakin bertambah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan amat disayangkan bila momen Ramadan justru dilewatkan dengan sibuk beraktivitas sendiri-sendiri, asik bermain HP, kemudian juga tidur seharian, yang justru barang-barang mati tersebut dan tindakan-tindakan yang mubazir tersebut melalaikan diri seseorang di dalam membangun keakraban dan juga mempererat ukhuwah di antara anggota keluarga. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat makan bersama dalam keluarga dapat dibicarakan hal-hal yang menyenangkan untuk lebih mendekatkan hati dan keakraban dalam keluarga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari beberapa keterangan ini akan tersirat bahwa tidak ada larangan kita berbicara tatkala kita makan. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta istrinya untuk diambilkan lauk, namun para istrinya itu menjawab, kami tidak punya lauk kecuali cuka. Maka beliau tetap diambilkan cuka dan makan dengan lauk cuka dan mengatakan, ni'mal udumul hol, ni'mal udumul hol, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian disarahkan di dalam hadis Muslim ini, wa fihi istihbabil hadisi alal aqli ta'nisan lil akilin. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbicara ketika makan, untuk membuat suasana akrab bagi orang-orang yang ikut makan. Berdasarkan hadis ini pula, para ulama menganjurkan untuk berbicara ketika makan, terutama pembicaraan yang isinya pujian terhadap makanan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makanan. Selanjutnya ada seorang yang menyatakan sebuah kisah. Suatu ketika aku makan malam bersama Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ditambah atau bersama satu kerabat beliau. Ketika makan kami sedikit pun tidak berbicara, sedangkan Imam Ahmad makan sambil mengatakan Alhamdulillah dan Bismillah. Setelah itu beliau mengatakan, makan sambil memuji Allah itu lebih baik daripada makan sambil diam. Tidaklah aku dapatkan pendapat imam lain dari Imam Ahmad yang secara tegas menyelisih nukilan ini. Demikian juga tidak aku temukan dalam pendapat mayoritas utama pengikut Imam Ahmad yang menyelisih pendapat beliau tadi. Kemungkinan besar Imam Ahmad berbuat demikian karena mengikuti dalil. Sebab di antara kebiasaan beliau adalah berupaya semaksimal mungkin untuk sesuai dengan dalil. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Imam Nawawi di dalam bukunya Al-Adhkar, dia menyatakan, mengomentari hadis tadi, dianjurkan berbicara ketika makan. Berkenaan dengan ini terdapat sebuah hadis yang dibawakan oleh Jabir radhiyallahu an, sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam subbab memuji makanan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menyatakan bahwa termasuk etika makan ialah membicarakan hal-hal yang baik sambil makan, membicarakan kisah orang-orang soleh dalam hal makanan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam momentum makan bersama juga diajarkan kepada anak berbagai adab, terutama adab makan. Karena ada di dalam sebuah hadis, Umar bin Abi Salamah yaqul, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fis sohfah, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ni'mati ba'du. Umar bin Abu Salamah berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah bersabda, wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aktivitas lain yang dilakukan secara bersama di dalam bulan suci Ramadan oleh keluarga, antara lain adalah menjelang berbuka. Seluruh anggota keluarga juga dapat berkumpul untuk bersama menjalankan aktivitas, misalnya membaca zikir sholih secara bersama-sama, tolabul ilmi dari buku-buku keislaman seperti Riyadhus Shalihin misalnya atau yang lain, atau bersama mendengarkan atau melihat tayangan kajian, santapan rohani menjelang buka puasa, atau aktivitas amal soleh lainnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kebersamaan dan keeratan keluarga bisa dilanjut malamnya dengan bersama sholat tarawih, membaca atau menghafalkan Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Ramadan juga dapat dirancang dan dijalani bersama siapa yang akan dikunjungi atau diziarahi, siapa yang akan dibantu disantuni, dan juga rencana apa yang akan dilakukan masing-masing anggota keluarga setelah Ramadan usai. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, momentum Ramadan yang bisa kita jadikan sebagai wasilah atau sarana untuk mempererat ukhuwah dan kebersamaan sesama anggota keluarga. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat mengamalkannya dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mengantar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, bukan semata bertakwa, tetapi imamnya orang-orang yang bertakwa. Wal 'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.